Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah pembelajaran tematik, Ibu dosen Mai Brihandari Wulandari, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriani Hasanah, Muhammad Hanifuddin akan mempresentasikan makalah tentang model pembelajaran terpadu, Treated, Immersive, and Connected. Yang pertama, model pembelajaran Treated atau galur atau benang. Model Treated adalah model bersambungan atau model integras yang memfokuskan kepada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Misalnya perkiraan adalah suatu keterampilan yang digunakan untuk memperkirakan sesuatu yang ada pada bidang ilmu matematika, memperkirakan peristiwa masa sekarang, atau mengantisipasi peristiwa yang ada dalam sebuah novel, dan proses membuat berbagai macam dugaan di laboratorium IPA. Strategi mencari kesepakatan juga digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam segala situasi permasalahan. Keterampilan ini pada intinya akan dihubungkan melalui isi standar kurikulum yang ada. Kemudian, kelebihan model Treated. Treated model memiliki beberapa kelebihan, diantaranya konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan perilaku metakognitif, sehingga peserta didik dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa datang sesuai laju perkembangan era globalisasi. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni untuk setiap disiplin ilmu. Guru dapat memasukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajaran. Dan seterusnya. Kekurangannya, Treated model memiliki beberapa kekurangan, diantaranya hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tidak ditunjukkan dengan jelas atau gamblang. Permukaan metakurikulum, intinya pemindahan keterampilan hidup, tetapi mata pelajaran tetap statis. Hubungan antara dan di antara pokok kajian materi sama sekali tidak ditekankan. Dan seterusnya. Fungsi model Treated. Model Treated digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika metakurikulum menjadi fokusnya. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Model tersebut merupakan model yang aktif untuk mendorong guru menjaga isi pelajaran tetap utuh dan memasukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, kecerdasan multiple dalam isi mata pelajaran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menetapkan keterampilan, memilih mata pelajaran yang cocok, mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu, dan menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Sumbernya https://iurekappendidikan.com pengertian model Treated. Model yang kedua, model Immersive. Pembelajaran terpadu tipe Immersive dalam kurung pembenaman yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber Fogarty 1991. Fogarty mengemukakan bahwa ada 10 tipe pembelajaran terpadu. Salah satunya tipe Immersive. Perpaduan dilakukan oleh siswa, guru hanya menyediakan fasilitas dan mengarahkan proses perpaduan yang dilakukan siswa. Tipe Immersive hanya sesuai untuk siswa dengan tingkat pemikiran yang sudah tinggi. Langkah-langkahnya: 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan, 3. Tahap evaluasi. Penerapannya yaitu model pembelajaran Immersive adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Bisa teman-teman dan dosen lihat
Penerapan lainnya bagi kelas 5 SD misalnya materi pencemaran udara dapat dijelaskan dalam materi IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Rupa. Pada pelajaran IPA, pencemaran udara dapat dijelaskan dengan pernafasan pada manusia. Pada mapel PKN dapat dijelaskan pada peraturan pemerintah. Pada Bahasa Indonesia dapat dijelaskan dalam menceritakan hasil pengamatan pencemaran udara. Pada mapel Seni Rupa dapat dijelaskan dalam membuat poster sederhana tentang pencemaran udara dan dampak yang diakibatkan olehnya. Dan pada siswa SMA, pada siswa SMK, dan sebagainya bisa dilihat. Kelebihannya adalah dampak positif dari membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Dan seterusnya, kelemahannya 1. Penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Dan seterusnya. Tujuannya yaitu model imersif dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Lanjut, model yang ketiga, model connected. Pembelajaran terpadu model connected adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Pembelajaran terpadu model keterhubungan menurut Fagarty adalah, bisa diterjemahkan, bahwa fokus model connected adalah pada keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, keterkaitan antar keterampilan, mengaitkan tugas pada hari ini dengan selanjutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Ya. Kunci utama model connected adalah adanya usaha untuk menghubungkan materi, konsep, keterampilan dalam satu disiplin ilmu dengan asumsi bahwa siswa akan dapat secara otomatis memahami hubungan tersebut. Ya. Kemudian Hadi Subroto dalam Trianto mengemukakan keunggulan dan kelemahan model keterhubungan. Dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu yang mereka pelajari secara lebih mendalam. Kemudian kelemahannya masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merantangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Implementasinya atau pengamalannya yaitu contoh aplikasi model keterhubungan dalam pembelajaran di SD. Di dalam bahasa Indonesia, di dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang secara terpadu, yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis, dipayungkan kepada pembelajaran apresiasi sastra. Jadi contoh dari pembelajaran model connected ini adalah pembelajaran dalam bahasa Indonesia mencangkup 4. Yang pertama, aspek mendengarkan, kedua, aspek berbicara, ketiga, aspek membaca, keempat, aspek menulis. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah ucapan, dan salah penyampaian dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.